Assalamualaikum Kerajaan Turki Utsmani. Sejarah, pendirian, dan puncak kejayaan A. Asal-usul dan pendirian Kerajaan Utsmani berakar dari suku Kai Turki, keturunan Oghuz, yang bermigrasi dari Asia Tengah. Mereka pindah ke Anatolia, Turki modern, pada abad ke-13 M di bawah tekanan bangsa Mongol. Sebagai imbalan atas bantuan militer kepada Kesultanan Seljuk Rum dalam menghadapi Bizantium, mereka diberi wilayah di sekitar Soud. Pendiri resmi kerajaan ini adalah Usman Neprei Osman Ghazi, putra Ertogrul. Beliau mendirikan negara independen sekitar tahun 699 Hijriah, ya 1300 Masehi, setelah melemahnya dinasti Seljuk. Awalnya, ibu kota Utsmani berada di Izmir, kemudian pindah ke Bursa oleh Orkhan, dan akhirnya ke Edirne. B. Ekspansi besar dan status kekhalifahan. Ekspansi Utsmani melampaui Asia Kecil dan mulai merambah Eropa, Balkan, sejak abad ke-14 Masehi. Sultan Muhammad II Al-Fatih 1451 sampai 1481 M dikenal karena penaklukannya yang monumental atas Konstantinopel pada tahun 1453 M yang secara efektif mengakhiri kekaisaran Bizantium. Peristiwa ini menjadikan Utsmani sebagai salah satu kekuatan terbesar di Eropa dan Asia. Sultan Salim Pimpa Ebitru 1512 sampai 1520 Masehi berhasil mengalahkan dinasti Mamluk di Mesir. Setelah kemenangan ini, ia memindahkan kedudukan Khalifah Abbasiyah ke Istanbul, menjadikannya Sultan Utsmani pertama yang memegang gelar khalifah, pemimpin seluruh umat Islam, yang sangat meningkatkan legitimasi politik dan keagamaan Utsmani. Sultan Sulaiman Ibara Al-Qanuni 1520 sampai 1566 M yang dikenal sebagai pemberi hukum, memimpin Utsmani mencapai puncak kekuasaannya. Wilayah kekuasaannya membentang dari sebagian besar Balkan, Hungaria, Tunisia, Tripolitania, Libya, Yaman, hingga sebagian besar Timur Tengah. C. Krisis dan pemulihan kerajaan Utsmani sempat mengalami kemunduran parah setelah dikalahkan oleh Timur Leng dalam pertempuran Ankara pada tahun 1402 Masehi. Kekalahan ini memicu periode kekacauan dan pengaruh Mongol. Namun, Sultan Muhammad Ibn 1403 sampai 1421 M berhasil menyatukan kembali dan memulihkan negaranya dari kehancuran. Militer dan sistem pemerintahan A, struktur militer kekuatan militer Utsmani adalah fondasi kekuasaan mereka. Pasukan Janissary, Yenicheri, korps infanteri elit yang dibentuk oleh Orkhan. Mereka direkrut melalui sistem Devshirme, di mana anak-anak laki-laki dari keluarga Kristen di wilayah taklukkan diambil, dikonversi ke Islam, dan dilatih secara ketat. Mereka merupakan pasukan yang sangat disiplin dan loyal kepada Sultan, menjadi tulang punggung kekuatan militer Utsmani. Pasukan Ghazi. Awalnya Usman Papilar mengandalkan para pejuang perbatasan Ghazi yang bersemangat jihad. Namun, kemudian militer diorganisasi menjadi kekuatan profesional yang tersusun rapi. B. Pemerintahan dan administrasi kekuasaan absolut Sultan. Sultan adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam segala bidang, eksekutif, yudikatif, dan militer. Divan dan Sadrazam, pemerintahan dijalankan melalui Divan, Dewan Kekaisaran. Pimpinan Divan adalah Sadrazam, Wazir Agung, Perdana Menteri, yang memiliki otoritas hampir setara dengan Sultan dan bertanggung jawab atas administrasi harian. Hukum, sistem hukum Utsmani menggabungkan dua pilar utama. Syariat Islam, diurus oleh para qadi, hakim, dan dipimpin oleh Syaikh al-Islam, otoritas keagamaan tertinggi yang berhak mengeluarkan fatwa. Qanun, hukum sekuler atau undang-undang yang dikeluarkan oleh Sultan untuk mengatur masalah-masalah administratif dan pidana, melengkapi syariat. Sultan Sulaiman Parimalar dijuluki Al-Qanuni karena upaya kodifikasi hukum ini. Budaya, pengetahuan, dan agama A. Akulturasi budaya dan ilmu pengetahuan peradaban Utsmani adalah sintesis dari berbagai pengaruh, terutama Persia, Bizantium, dan Arab. Ilmu pengetahuan, mereka menyerap banyak ajaran, terutama dalam strategi militer dan administrasi dari Bizantium. Para ulama fokus pada pengembangan ilmu berdasarkan prinsip Islam dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Seni dan arsitektur, arsitektur Utsmani sangat menonjol, seperti pembangunan masjid, madrasah, dan sarana publik. Desain masjid sering menunjukkan pengaruh Bizantium, misalnya dalam penggunaan kubah. Masjid-masjid ikonik seperti Masjid Sultan Muhammad Al-Fatih dan Masjid Hagia Sophia yang diubah menjadi masjid adalah contoh kemajuan arsitektur mereka. B. Kehidupan beragama dan toleransi sistem milad. Masyarakat Utsmani menunjukkan toleransi beragama yang tinggi melalui sistem milad, komunitas. Kelompok agama non-muslim, seperti Kristen dan Yahudi, diizinkan mengatur urusan internal mereka sendiri di bawah seorang kepala komunitas, meskipun mereka harus membayar pajak khusus, jizyah. Peran ulama, ulama memiliki posisi yang kuat dan dihormati dalam masyarakat, berperan sebagai penjaga hukum dan syariat.
Sufisme, tarekat. Tarekat memiliki pengaruh besar di masyarakat dan militer, terutama tarekat Bektashi yang dekat dengan Janisari. Namun, tarekat Bektashi kemudian ditindas karena dianggap terlalu berkuasa dan mengancam sentralisasi kekuasaan.